Pujianku tak dapat ku balas kasih-Mu. Diangkatku jadi harta idaman di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dari awal ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat jadi anak-Nya, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ku nyanyi haleluya,
Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Silakan Pak Anpa. Anpa. Ya, Ya, makasih baik. Mas. Ya. Oke. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bisa didengar suara saya ya? Bisa, iya Pak, jelas. Ya, baik. Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami, bersyukur malam hari ini kalau kami dapat hadir berkumpul bersama-sama saudara-saudari yang seiman untuk dapat memuliakan Engkau, untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami belajar lebih dekat kepadamu, sehingga kami benar-benar mendapatkan kelayakan di hadapan-Mu, dan bahkan kami dapat berbuah dan menjadi berkat di dalam hidup ini untuk memuliakan Engkau. Engkau memberkati yang hadir pada malam hari ini. Engkau melihat hati masing-masing, sampai di mana kerinduan mereka, sampai di mana kehausan mereka akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati, sebab kami percaya juga 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir dan Engkau ada, dan Engkau menyatakan dan mencurahkan kuasa Roh-Mu lewat kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau janjikan, yang sudah ada di dalam hati setiap pribadi yang hadir malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih saudaraku sekalian. Terima kasih Ibu Elia Esther sudah memberikan waktu kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman dan kebenaran. Malam hari ini kita membahas firman Tuhan. Temanya yaitu mengenakan ikat pinggang. Ya. Mungkin sedikit jarang kita mendengar ya. Jadi tema membahas tentang ikat pinggang sepertinya kurang menarik, tapi Bagus. perlu untuk diingat ya bahwa ikat pinggang itu di dalam Perjanjian Lama ditulis 50 kali, di dalam Perjanjian Baru 15 kali ya. Dan kita akan belajar dan mengetahui sebab apa yang menjadi pesan Tuhan ya, kehendak Tuhan, rencana Tuhan ya. Saya sebenarnya tidak berbicara tentang ikat pinggang secara fisik ya, tetapi saya bicara di dalam roh ya, tentang hal-hal yang bersifat rohani ya. Jadi ikat pinggang itu ya, hanya sebagai gambaran ya, simbolik ya, tetapi mempunyai maksud ya, mempunyai makna, mempunyai arti ya, yang sering disebut-sebut ya. Dan kata atau frase ya, frase, saya menyebutnya frase ikat pinggang karena ada 2 kata. Kalau 1 kata saya menyebut kata, tapi kalau lebih dari 2 kata atau 2 kata maka akan menjadi istilahnya frase ya. Jadi frase ikat pinggang mulai diperkenalkan ya 4.000-5.000 tahun yang lalu kira-kira ya, semenjak bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Jadi bangsa Israel keluar dari Mesir, di mana mereka telah tinggal di Mesir selama 430 tahun. Saudara bisa bayangkan, selama itu sudah berapa generasi. Jadi ada yang lahir dan ada yang sudah mati tentunya ya. Jadi selama 430 tahun itu. Mungkin bisa dikatakan ada 3-4 generasi ya, tidak salah. Dan ikat pinggang itu, kata frase ikat pinggang itu dimulai ya, diperkenalkan ketika orang Israel mendapatkan perintah ya, mendapatkan perintah untuk melakukan yaitu perayaan Paskah ya.
di mana mereka harus menyembelih domba yang berumur 1 tahun ya, tanpa celah. Dombanya harus jantan ya, yang harus dikurung selama 14 hari ya. Dan itu dipakai sebagai persembahan setiap keluarga ya, setiap keluarga di Israel. Dan itu perayaan Paskah yang pertama kali di Mesir ya. Jadi Paskah dimulai sejak ketika bangsa Israel menjadi budak ya, katakan ya, menjadi budak di Mesir, dan itu pertama kali selama 430 tahun ya. Jadi selama 430 tahun itu bangsa Israel tidak ada Allah, istilahnya itu ya. Saya bisa katakan tidak ada Tuhan, tidak ada nabi ya, tidak ada pelayanan mimbar atau mesbah atau korban-korban, tidak ada. 430 tahun sebagai budak di sana ya. Tapi secara jasmani mereka memang dicukupkan ya, dikatakan dengan istilah susu dan madu. Ada susu dan madu ya. Itu gambaran akan makanan yang mereka dapatkan itu melimpah ya, cukup ya. Tapi mereka di lain itu, mereka di mata Tuhan mereka benar-benar mengalami kejatuhan ya, karena mereka tentunya akan mengikuti budaya-budaya orang Mesir ya, pengikut Mesir. Jadi mereka tidak mengenal Tuhan, padahal mereka adalah bangsa yang dipilih ya, sesuai dengan janji janji Allah kepada nenek moyangnya, yaitu pada Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Tapi janji itu ya akhirnya harus diwujudkan ya. Oleh janji itu Tuhan Allah ya, harus menepati janjinya. Aku akan memberkati ya keturunanmu yang banyaknya seperti pasir ya. Dan itulah dinyatakan mereka melakukan Paskah ya. Dan mulai dari kitab Keluaran, kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 11 ya. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat. Ya, ini syaratnya ya. Kalau kamu memakannya ya, memakan korban yang dipersembahkan itu, kamu harus memakannya ya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu ya. Kasut itu sandal ya, slippers atau pokoknya yang di zaman itu mereka bukan sepatu ya. Kalau dibilang sepatu karena tidak terbungkus, hanya seperti sandal gitu ya. Saudara bisa bayangkan. Dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu. Nah, karena mereka memang harus cepat-cepat ya menghabiskan itu, karena segera mereka harus ya pergi untuk meninggalkan Mesir ya. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, itu. Jadi di sini dikatakan pinggangmu berikat. Ya, jadi belum jelas ya, belum jelas dengan pasti. Yang penting pinggangmu harus berikat. Ya, apakah itu ikat dari tali atau dari apapun ya bahannya, dari kain ya. Ya, kain lenan atau apa saja, tapi dikatakan itu harus berikat ya. Kemudian kalau di dalam Keluaran ya itu untuk ritual, untuk sebagai imam, inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja, ada rakinya, sorban, dan ikat pinggang. Jadi selalu ada ya, ikat pinggang diikut sertakan. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus. Jadi ini pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya memegang jabatan ya imam bagiku. Ya. Jadi di sini sudah ada suatu perkembangan ya, ada hubungan relasi kembali manusia, yaitu yang bisa dikatakan manusia Israel ya, umat perjanjian ya, umat yang yang sebagai umat pilihan ya, dengan Tuhan ya.
mereka sudah memulai dengan ritual mereka, ya, terutama mereka harus memakai ya pakaian yang sudah ditentukan di dalam Keluaran 28 ayat 4 ya, sebagai ya pakaian kudus itu. Kemudian ya banyak lagi ya dalam Keluaran, dalam Imamat ya, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja ya sampai Daud ya, Nahum, Nehemia, Daniel, semuanya ya menyebut ya ikat pinggang ya. Jadi kita akan tahu ya, dan dalam Imamat 8 ayat 7, sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatnya ikat pinggang, dikenakan gamis, ya itu dalam Imamat. Dan sekarang kita ke Imamat 8 ayat 13. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah mereka, ya, dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya deser seperti yang diperintahkan Tuhan ya kepada Musa. Jadi Musa harus mematuhi apa yang sudah diperintahkan ya lewat firman Tuhannya ini. Jadi itu Samuel, kemudian ya 1 Raja-Raja 18 ya. Di sini kita mulai dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Nah, ini. Jadi kita mengenal Elia, ya. Dia mengikat pinggangnya. Perhatikan suatu sekalian. Dia mengikat pinggangnya. Ya. Dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Ya. Sudah bisa bayangin ya. Dia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab menuju ya bahkan mendahului sampai kepada Israel. Ya, Ahab dengan kereta kuda, sedangkan ya Elia hanya berlari, tetapi bisa mendahului. Ya enggak? Saudara bisa merenungkan itu ya. Apa yang ada di dalam benak saudara ya. Pasti akan sepertinya tidak, tapi sepertinya mustahil ya. Bagaimana? Ahab itu dengan kereta kudanya yang kencang, sedangkan dia cukup dengan berlari. Ya, tetapi di sini menyebutkan ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab. Ya, kejadian ini, saudara sekalian, ya, ini terjadi kembali ya kata mendahului ya di dalam Perjanjian Baru. Ya, terjadi pada Yohanes Pembaptis. Ya, jadi kita akan membahas nanti ya tentang Yohanes Pembaptis. Ya, jadi ini tentang Elia. Ya, 2 Raja-Raja 1 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu ya, dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia di sini adalah Raja Ahab. Itu Elia, orang Tisbe. Jadi Ahab ini sangat menghormati Elia ya. Jadi tapi di samping itu ya Ahab ini nggak suka ya. Dia tidak suka, terutama istrinya. Jadi Raja Ahab mempunyai istri seorang Isabel ya. Itu mereka sebenarnya musuh dalam selimut ya. Tapi karena Elia ini seorang abdi Allah, katakan nabi ya, seorang nabi ya. Kita sekarang menyebut dia sebagai nabi karena dia bernubuat ya. Dia seorang nabi syaratnya harus bisa bernubuat ya, melakukan nubuatan ya. Dia bisa menyatakan
tidak ada hujan selama 3,5 tahun. Dia mengatakan gitu, sehingga timbul kekeringan, ya, timbul kelaparan, ya. Jadi orang tidak bisa bercocok tanam. Saudara bisa bayangkan 3,5 tahun, no water, ya, tidak ada air. Apa yang terjadi? Kelaparan, ya. Jadi Elia, ya, Elia adalah nabi besar, saudara sekalian, ya. Dan dia yang disebutkan di sini, ya. Sebab kalau kita lihat di dalam ini, kalau di dalam ayat 7, lalu bertanyalah ia itu Ahab, ya, kepada mereka. Ya. Mereka ini adalah pesuruh ya, Raja Ahab. Bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu. Oh maaf, ini bukan Ahab, tetapi siapa ini? Ahazia, maaf ya. Jadi Ahazia. Jadi ayat 7 ya. Ya, lalu bertanyalah ia Raja Ahazia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan dia mengatakan perkataan ini kepadamu. Kemudian jawab mereka kepadanya, ciri-cirinya, ya, pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya, ya. Jadi Ahazia tahu. Sesudah itu disuruhnya lah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 orang itu naik, ya, menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, ya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Gitu. Jadi, saudaraku sekalian, Raja Ahazia ini mengalami sakit, ya. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, ya. Dan karena dia jatuh, ya, di kamar atas, ya, nggak tahu yang pasti bagaimana dia bisa jatuh, tapi yang jelas dia tidak bisa bangun, ya. Jadi kemungkinan ada kelumpuhan di dalam dirinya. Jadi Raja Ahazia ini ada di tempat tidur. Mungkin saudara sudah tahu, ya, dia masalahnya dia tidak mencari Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, tetapi dia mencari Baal. Ya. Makanya, ya, Elia ini mendapatkan perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ini. Ya. Dan ketika mereka sudah menyampaikan itu, ya, kemudian Ahazia ini memerintahkan perwiranya, ya, disuruhnya Elia ini. Sesudah itu disuruhnya lah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Jadi perwira dan 50 anak buahnya itu adalah suruhan dari Raja Ahazia. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu yang dimaksud adalah perwira, ya. Perwira itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah. Ya. Perkataannya agak sepertinya sombong, ya, angkuh, ya. Ya. Saudara bisa pelajari itu. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Lenyap. Jadi perwira dengan 50 anak buahnya itu, ya, itu lenyap habis, ya, hanya lewat ucapan Elia. Ya. Turunlah api dari langit, maka 50 orang itu habis, termasuk perwira dan 50 orang. Jadi Elia seorang nabi yang besar.
bisa katakan demikian lewat ucapannya. Inilah ciri-ciri khas seorang nabi, ya, sehingga Ahab, ya, sebelumnya memang ada rajanya itu adalah Ahab. Tapi Elia menjawab kepada perwira, kalau benar di Allah, dialah turun. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, kemudian, ya, raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Jadi ini ada suruhan kedua untuk menemui Elia, untuk supaya datang, ya, ke tempatnya Elia, menyuruh Elia untuk datang untuk menyembuhkan, kira-kira begitu, ya. Jadi untuk yang kedua kali. Kemudian, ya. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar. Jadi ini terjadi lagi, saudara sekalian, ya. Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Ini perwira yang kedua. Ini menyatakan, hai abdi Allah, seorang yang dianggap kudus, orang yang benar, dipanggil dengan kata hai. Ya, saudara sekalian, coba lihat, ini sama dengan perwira yang pertama. Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi Elia menjawab mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api Allah dari langit, memakan dia habis dengan ke-50. Ini suruhan yang kedua, ya. Mereka habis, ya, dimakan api. Jadi yang pertama perwira bersama 50, ini suruhan yang kedua, perwira bersama 50 habis. Kemudian raja pula, ya, menyuruh seorang perwira yang ketiga. 2 Raja-Raja 1, ya, ayat 13, ya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Ini yang suruhan yang ketiga, ya. Saudara bisa bayangin, hanya seorang Elia harus mengirim seorang perwira plus 50 orang. Saudara bisa bayangin, masuk akal apa tidak? Ya, sudah bisa pikirkan gitu, ya. Ini. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, apa yang terjadi, saudara sekalian? Ini suruhan yang ketiga. Ya. Berlututlah ia di depan Elia. Jadi ini suruhan yang ketiga, ini sudah belajar, ya, sudah mendengar, sudah memahami. Suruhan pertama dibikin habis, ya, lewat api dari langit. Suruhan kedua dilahap habis, ya, ya, oleh api dari langit. Ya, ini suruhan ketiga, kira-kira, ya, kira-kira demikian. Dia dapat belajar, ya, dari pengalaman yang terjadi. Ya. Apa yang dia lakukan? Ya, berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan. Ya, jadi sekali lagi, ya, memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Dia tidak menyuruh Elia turun. Dia tidak menyuruh Elia turun. Inilah yang harus kita petik sedikit pelajaran, saudara sekalian. Sebelum saya melanjutkan tentang ikat pinggang, ya. Ini, saya bisa katakan ini perwira sedang berikat pinggang. Saya katakan, ya, tetaplah tidak dalam ikat pinggangnya, ya. Kira-kira begitu. Dia memiliki integritas yang tinggi, ya. Dia belajar, ya. Jadi kasihannya lah
Nah, kasihan kepadanya. Ketika itu sudah lututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan. Ini doa selalu begitu ya. Kami mengharapkan akan belas kasihan Tuhan. Ya. Sebab hanya ada belas kasihan yang datang dari Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Ya, jadi itu sudah kebiasaan yang dilakukan sebagai orang yang percaya. Ya, tidak menunjukkan kesombongan, ya, tetapi menunjukkan kerendahan hati. Ya, berlututlah ia di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah nyawaku, seorang perwira. Ini perwira, nggak main-main. Dia mau merendahkan diri. Ini terjadi di dalam perjanjian baru. Ya. Ada kan perwira, seorang perwira dari Kapernaum. Ucapkan saja 2-3 patah kata, ya, sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Ini sesuatu yang luar biasa. Perwira, ya, menyampaikan itu juga kepada Yesus di dalam perjanjian baru. Ya, sudah bisa renungkan itu, ya. Di situ menunjukkan kerendahan hati, ya. Walaupun dia seorang perwira tinggi, ya. Jadi kita belajar di sini supaya kita betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Dan ini suatu pelajaran buat kita, ya. Kita tentu kita sudah tahu, ya, semua hamba-hamba di sini sudah tahu, ya, tapi marilah kita saling mengingatkan, ya, atas apa yang terjadi, ya. Kemudian ayat 14, jawab Elia, bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Gitu. Jadi di sini kelihatan Elia masih, ya, dalam di dalam misinya. Tapi malaikat Tuhan berfirman, ya. Berfirmanlah malaikat Tuhan, ayat 15. Di sini ada M huruf besar, malaikat Tuhan kepada Elia. Turunlah bersama-sama dia. Janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama dia menghadap raja. Jadi saya tidak melanjutkan kembali, ya. Di sini kita bisa belajar, ya. Jadi Elia, ya, yang berpakaian dulu, ya, dengan mengenakan pakaian dulu dan berikat pinggang, ya, tidak disebutkan di sini memakai pakaian dulu dan di sini disebutkan dan ikat pinggang kulit, ya. Jadi ikat pinggang kulit, ya. Sedangkan perbedaan antara Elia dengan Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis, ya, berpakaian dulu, ya, bulu unta disebutkan di sana, ya, dan berikat pinggang, ya, selalu dengan ikat pinggang. Jadi ini ada seperti kesamaan, ya, terulang kejadian, ya, karena di dalam perjanjian baru, ya, di situ ada Yohanes Pembaptis, ya, gitu. Jadi kita bisa belajar untuk dapat tahu lebih, ya, lebih banyak, ya. Kita lihat juga dua raja-raja, Nehemia, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Ini Nehemia, ya, menulis setiap orang yang membangun, ya. Jadi yang sedang bekerja, ya, dia harus berikat pedang karena mereka membangun, ya, memperbaiki setelah terjadi porak-poranda akibat perang, ya. Tetapi ada pihak lain yang tidak setuju dengan pembangunan itu, ya, dan mereka harus tetap membangun, ya, untuk kemuliaan Tuhan, ya. Mereka tetap membangun, bahkan tetap dengan pinggangnya, ya, dengan pedang pada pinggangnya itu. Di sini juga Ayub menyampaikan dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja dan mengikat pinggang mereka
dengan tali pengikat. Ya. Jadi banyak sekali sebutan kata-kata ikat pinggang. Ya. Yeremia 13, maka aku kembali, aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Ya. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beli. Ya. Jadi banyak sekali. Ya. Kita ke Daniel 10 ayat 5. Ya. Ku angkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Ya. Jadi ini suatu penglihatan. Ya. Ku angkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian lenan dan berikat pinggang emas. Ya. Pinggang emas dari Ufaz. Ya. Kita bisa lihat di sini ya, di dalam siapakah yang dimaksud itu ya, orang yang dengan ikat pinggang emas ini ya, kita bisa lihat di dalam Wahyu ya, Wahyu 1 ya, ayat 13 ya. Siapakah yang dimaksud itu? Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dia adalah Yesus ya, Yesus ya. Jadi di dalam Wahyu 1 ayat 13 ya, itulah Yesus ya, setelah mengalami pengangkatan ya, kematian, bangkitan, naik ke surga, maka Yesus ya di dalam Wahyu 1 ayat 13. Ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu, putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya. Jadi ini figur daripada Yesus yang roh ya, yang adalah Allah ya, bukan manusia fisik. Ini penglihatan dari seorang Yohanes ketika ada di Pulau Patmos. Ya. 15. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya. Jadi inilah ciri-ciri figur ya, di mana Yesus sudah menerima suatu kemuliaan yang besar ya, kemuliaan yang besar ya. Dia ada di surga ya gitu. Jadi kalau selama ini kita melihat gambar-gambar ya, Yesus masih berdarah-darah ya enggak, berdarah-darah, ditampilkan di muka umum, semua orang melihat Yesus berdarah-darah, habis dianiaya, habis digebukin, habis diludahi, disalib. Itu saja yang ditampilkan ya. Tetapi yang matanya bagaikan terik matahari ya, wajahnya, matanya bagian api menyala-nyala, itu tidak pernah saya lihat. Yang ada itu Yesus yang selalu berdarah-darah, kadang-kadang Yesus yang pakai rambut gondrong ya, Yesus yang masih ngetuk-ngetuk pintu, itu kita sudah ketinggalan zaman ya. Makanya saya mengatakan Pak Jokowi ini sekarang presiden, kan wali kota lagi ya. Ini hanya perumpamaan ya, supaya saudara mengerti yang saya maksud. Yesus itu sudah di dalam kemuliaan ya. Dia duduk di atas tahta Allah. Wahyu 4 ayat 2. Dan Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega ya. Yang terdahulu dan yang terkemudian ya, Alfa Omega ya. Wahyu 19 ayat 13, dicelupkan baju yang dicelupkan dalam darah ya, dan namanya disebut sebagai firman Allah. Dia adalah Allah. Lebih parah lagi yang tidak mengakui Yesus bukan Allah ya, tetapi Yesus juga bukan juru selamat. Itu parah sekali ya. Dia bukan penyembah Yesus ya, dia penyembah lain ya. Jadi saudara sekalian ya, kita di sini kita belajar ya, untuk lebih
mengenal siapa Yesus sebenarnya. Ya, jadi tidak menganggap Yesus sebagai sampai hingga saat ini dianggap sebagai putra. Terus ya orang selalu menyebut Yesus putra, sebatas putra. Orang yang mau percaya kepada Yesus, pada Tuhan yang benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau melihat, yang mau saya ikutin kok berdarah-darah ya. Yang saya ikutin kok gondrong ya. Yang saya ikutin kok sedang, ya, saudara sekalian, saudara bisa renungkan. Yesus sudah di dalam kemuliaan, dia adalah Allah, ya, dia adalah Alfa Omega, ya. Jadi jangan kita memberitakan, ya, Yesus yang masih anak-anak, ya, yang masih sujud kepada Bapa, ya. Apakah Yesus sujud kepada Bapa? Tidak. Dia sujud kepada Bapa, memang, ya, tapi itu ketika dia sebagai manusia, ya. Di luar sana mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Tidak tahu hari kiamat. Memang, karena Yesus waktu itu statusnya sebagai manusia. Kalau dia sampai mengatakan itu, maka dia bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1. Ya enggak? Dia bertentangan dengan itu. Karena firman itu, ya, bersama-sama dengan firman itu telah menjadi manusia. Ya. Dijelaskan di sana, firman itu menjadi manusia, bukan firman itu menjadi Tuhan, bukan. Orang menyebut-nyebut Tuhan kok bisa kok lapar, ya, Tuhan kok macam-macam, ya, gitu. Karena firman itu menjadi manusia, maka dia hidup seperti manusia, ya. Jadi dia dengan mengosongkan dirinya selama 3,5 tahun, ya, mengambil rupa seorang hamba. Ini harus dimengerti, ya, gitu, ya. Seperti manusia, dia bisa melakukan karya besar, ya. Kok dia bisa melakukan, ya, dengan menjaga kekudusannya sebagai manusia. Dia melepaskan, ya, segala atribut kealahannya, ya. Tapi dia bisa melakukan, ya. Kok kita nggak bisa, ya, gitu. Selama ini kan mindset kita, dia kan Tuhan, makanya dia kudus. Loh, bagaimana? Dia manusia. Ya, ingat saudara sekalian, ya, manusia. Gitu. Sekarang baru kita, ya, sekarang ini, ya, di tahun 2023, Yesus sudah ada di atas tata sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi saya sedikit miris, ya, sedikit, wah, ini sudah waktunya miris. Kita lanjutkan sedikit, ya, karena waktu ini cepat sekali, ya. Di dalam perjanjian baru, saudara sekalian, ikat pinggang, ya, ditulis ada 15 kali, ya. Jadi di dalam, kita bisa lihat lagi, ya. Siapakah, ya, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit yang sama, ya. Matius 10 ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu, ya. Jadi ini mengenai pelayanan, ya. Gitu. Yohanes memakai jubah di dalam Markus 1 ayat 6, ya. Markus 1 ayat 6, ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, ya. Jadi sama, ya. Jadi Lukas 12, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Lukas 17, berikan. Nah, ini. Yesus, ya, ketika manusia fisik, ya, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ya. Ya. Jadi Yesus ketika manusia fisik, dia memakai, ya, mengikatkannya pada pinggangnya, yaitu sehelai
kain, ya, mengambil sehelai kain. Ini ketika Yesus mau melakukan penyucian, ya, jadi mencuci kaki murid-muridnya, ya, itu. Jadi kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Ya, jadi ini mempunyai arti, saudara sekalian. Ya, jadi mengikat pinggang itu menunjukkan siap sedia, kesiapan. Ya. Ikat pinggang menunjukkan juga kebenaran. Ya. Yang ikat pinggang menunjukkan kebenaran, kesetiaan. Ya, kita lihat lagi, ya, sebentar, di dalam Yesaya. Ya. Yesaya, sebentar. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amin. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita bisa melihat di dalam Wahyu, saudara sekalian, ya. Jadi kita belajar sedikit, ya, Wahyu, kebenaran. Yang benar dan setia. Saya ingin menyampaikan, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, ya, yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi ini dalam Yesaya 11 ayat 5, ya. Yang berikat pinggang itu, ya, mengarah di dalam Wahyu 19, ya, ayat 11, yang adalah Yesus, ya, bernama yang setia, yang huruf besar, setia huruf besar, dan yang benar. Sebab di dalam Yesaya disebutkan tidak menyimpang ke kiri dari kebenaran dan kesetiaan. Jadi ini supaya apa yang disampaikan, ya, itu ada linknya semuanya itu. Saudara sekalian, Alkitab ini seperti network, ya. Jadi ada jaringan-jaringan kecil-kecil, ada semuanya itu terhubung, ya. Saya ibaratkan Alkitab ini seperti network. Cara bekerjanya itu, ya, hubungannya itu, ya, itu betul-betul di luar pemikiran kita, ya. Semuanya, kata-katanya, semua itu matching sekali. Tidak ada satupun yang bertentangan. Semuanya mengarah pada Yesus, ya. Jadi mungkin saya akhiri sampai di sini, ya, supaya kita sedikit mendapatkan bayangan, ya, apa yang dimaksud sebenarnya dari ikat pinggang, ya, itu melambangkan kemegahan, kekuasaan, ya, keadilan, kesetiaan, berjaga-jaga, waspada dalam pelayanan, ya, semuanya itu hanya simbolik, ya. Tetapi kita tidak memakai ikat pinggang secara fisik, saudara sekalian, ya. Kita akan memakai ikat pinggang dari emas, ya enggak? Ikat pinggang yang kan kita ada di dalam Wahyu itu, ya, semuanya itu, ya, Yesus ketika turun, ya, ke Bukit Zion, ya, dia, ya, itu tidak disebut nama Yesus lagi, ya, tetapi anak domba, ya, anak domba datang, ya. Demikian juga Yohanes Pembaptis menyatakan ketika didatengin Yesus, Yohanes mengatakan kepada murid-muridnya, inilah anak domba Allah, ya.
Jadi ucapan Yohanes, mereka tidak pernah bertemu sebelumnya, ya. Kenalan saja tidak pernah, bertemu tidak pernah, ya. Tapi dia bisa mengatakan, inilah anak domba Allah, ya. Kalau Yohanes, ya, pembaptis bisa menyampaikan ini, dia datang lebih dahulu, dia mempersiapkan jalan buat Tuhan, ya. Dia mendahului. Kalau Elia mendahului Ahab sebagai raja, penguasa Israel pada saat itu, ya, dia mendahului lewat ikat pinggangnya, ya enggak? Dengan mengikatkan pinggangnya, bukan lewat, maaf, ya, dengan mengikat pinggangnya, dia berlari kencang mendahului, ya, mendahului Ahab sebagai raja penguasa dengan kemuliaan lewat kuda keretanya, ya. Tetapi, ya, Yohanes mendahului, ya, mendahului Tuhan, ya. Dia juga, ya, dengan berbulu, ya, pakaian berbulu dengan berikat pinggang, ya, dia mendahului untuk menyampaikan kebenaran, ya, untuk meluruskan jalan Tuhan, ya. Dari hal yang terkecil, ya, kita belajar untuk mendapatkan menjadi hal yang terbesar, saudara sekalian, ya. Ya, dari hal-hal kecil seperti ikat pinggangnya, kita bisa mengembangkannya itu untuk mengenal lebih dalamnya dan menjadi besar. Kalau Yohanes, ya, yang terakhir, ya, disebut-sebut ini, ya, dia akan menjadi, ya, terkemudian, ya. Jadi memang dia terdahulu, dia bisa menjadi terakhir karena dia mengatakan, ya, untuk membuka tali kasutmu pun aku tidak layak. Ya, padahal dia mendahului, ya. Tapi akhirnya dia menyatakan, untuk membuka tali kasutmu pun aku tidak layak, apalagi membaptis engkau, gitu. Jadi puji Tuhan, saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini mungkin kiranya, ya, bukan mungkin, semoga menjadi renungan bersama supaya kita bisa belajar tahu, ya. Jadi kita, ya, bukan harus berpakaian dengan ikat pinggang. Kalau kita seorang olahragawan angkat besi, ya, barber, kita mengangkat untuk menjadi kuat, ya, maka kita juga harus berikat pinggang. Ya kan? Sudah kalau lihat orang angkat besi kan selalu pakai sabuk, ya, itu. Jadi ini semuanya lah gambaran. Apa yang disampaikan menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Ibu Elia. Kami serahkan. Amin. Ya, mungkin boleh doa dulu kali Pak Anpal, ya. Baik, ya. Firman. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyampaikan, dan biarlah lewat kuasa Roh Kudus memimpin pendengar yang mendengarkan, mereka dapat menerima dan tidak menolak semua firman-Mu, sebab mereka adalah orang-orang yang setia, yang haus akan kebenaran. Biarlah firman dan kebenaran itu seperti benih yang tumbuh dan bertunas, terlebih lagi dapat berbuah. Itulah tujuan. Sebab Engkau mengatakan, jadilah semua bangsa muridku. Kami semua ini adalah murid. Kami tidak lebih dari seorang guru. Tapi kami semua adalah murid. Kami haus, kami belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi. Engkau memberkati channel Tubuh Kristus Ilahi, supaya makin banyak jiwa-jiwa yang mengenal dan bersama-sama untuk mengikuti ibadah yang diadakan setiap minggu sekali. Engkau memberkati. Engkau memberkati Bu Elia Esther dalam setiap pelayanan. Engkau sekali-sekali pun tidak pernah meninggalkan. Karena Engkau Tuhan yang benar dan yang setia. Juga seluruh hamba-hamba-Mu yang hadir malam hari ini, baik dalam segala pergumulan mereka, permasalahan mereka yang sedang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan apapun yang sedang mereka hadapi, mereka membawa berbagai macam permasalahan-permasalahan yang berbeda satu sama lain. Malam hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, satu-satunya nama di atas segala nama yang ada di muka bumi ini. Mereka semuanya merasakan kemurahan dan kasih-Mu yang benar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya nama yang ada di bawah kolong langit ini,
satu-satunya penguasa baik di surga maupun di bumi, satu-satunya Allah yang benar, penuh hikmat, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya, terima kasih Pak Anfal ya firman-nya. Luar biasa mengenakan ikat pinggang ya. Jadi ini bicara tentang mengenakan ikat pinggang ya. Yang tadi dikatakan Elia ini kuasanya tak terbatas ya. Dia bisa mendahului Raja Ahab ya. Itu kalau bukan kekuatan ilahi ya. Itu bisa lari, sedangkan itu naik ya dia naik kuda ya. Jadi ini bisa bicara juga. Kuda ini kan dia bisa pakai dengan caranya manusia, tapi kalau Elia ini berjalan dengan iman bersama Tuhan. Saya percaya ya, Elia ini udah ditetapkan sama Tuhan, nabi Tuhan ya. Dia nabi yang besar, yang luar biasa, yang mengalahkan para nabi Baal itu ya, yang 50, yang dia berlawanan terus. Ini memang seru banget ya, Nabi Elia ini ya. Namanya sama seperti saya, cuman beda ya. Haleluya. Nah di sini, jadi memang betul dan di firman dikatakan ini semuanya ya, ikat pinggang emas ya, ini yang bicara tentang di Daniel 10 ayat 5 ini, ikat pinggang emas ini Tuhan Yesus ya, bicara tentang Tuhan Yesus. Di Wahyu 1 ayat 13, 14 sampai 15 juga, ikat pinggang emas ini adalah Tuhan sendiri ya, yang dikasih penglihatan kepada Yohanes. Nah di sini. Nah, disinilah ikat pinggang ini berbicara tentang kebenaran, jangan ditinggalkan, ya, kesetiaan kita, jangan sampai terbujuk oleh hal-hal yang baru, ya. Nah, ini bicara juga tentang ikat pinggang ini, ya. Sampai di mana apakah ikat pinggang ini mau dilonggarkan? Apakah masih berusaha untuk masuk yang lain, tapi ikat pinggang, maksudnya ikatlah kebenaran ini dengan sekuat-kuatnya dengan imanmu, sehingga tidak ada celah iblis untuk masuk. Ya, sepertinya seperti itu, bicara tentang ikat pinggang ini, ya, mengenakan ikat pinggang ini, kebenaran ini jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai terpujuk, ya, ini. Kenapa? Karena kita harus siap sedia, ya, kalau Tuhan datang nanti masih adakah ikat pinggang itu, apakah udah kedodoran, udah masuk hal yang lain ya, udah masuk pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, ini juga bicara ikat pinggang ini tentang kesetiaan, kebenaran ya. Ini bicara ikat pinggang ini, jadi saya ingat kembali bagaimana Tuhan Yesus ini mengikatkan pinggangnya ya dengan ikat pinggang emas karena dia raja di atas segala raja. Dia berdaulat, maka di sini dikatakan tadi apa nih di ayat berapa ya? Ya, di ayat 13 ya, katakan apa? Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah dan matanya bagaikan nyala api. Ini siapa kalau bukan Yesus sendiri ya? Nah, di sini yang ayat 15 Pak Anpal katakan, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ini luar biasa ya. Tuhan ini yang berkuasa, yang berdaulat ya. Di sini menandakan aku ini raja. Dia berikatan emas, tapi kita berikatan pinggang dengan iman, dengan kebenaran, dengan kekudusan dan kesucian. Inilah yang akan membawa kita nanti berhadapan dengan Tuhan, bahwa kita Tuhan masih melekat dengan ikat pinggang ini, tidak dibikin longgar, tidak dibikin ruang untuk yang lain, tapi aku mengikatkan dengan Engkau Tuhan, dengan kekuatan ilahi-Mu Tuhan, sehingga kami tetap kudus tak bercacat. Ini sebetulnya bicara tentang mengenakan ikat pinggang ya, luar biasa Pak Anfal ya. Tuhan berkati. Ini bicara tentang ikat pinggang yang saya dapat seperti ini karena dikatakan apa di Yesaya 11 dikatakan apa yang tadi Pak Anfal katakan juga ya, tadi banyak banget ayatnya ya, coba sebentar ya. Yesaya berapa? 11 ya. Ya, 11 ayat 5 dikatakan apa? Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Nah, dia tidak menyimpang dari kebenaran, tetap di kesetiaannya.
Nah, ini juga bisa juga bicara kepada kita semua, termasuk kepada saya, betul nggak Pak Anfal ya? Amin. Masihkah engkau terikat pinggangmu? Apakah dibuka longgar untuk yang lain? Apakah masih untuk memberikan longgar untuk dunia? Apakah untuk diberikan untuk lain kesempatan masuk ilah-ilah lain? Hati-hati, jangan sampai dikotori. Ikat pinggang harus kita ikat. Iman kita hanya satu kepada Yesus Kristus. Amin Pak Anfal ya. Harus Amin. terikat, harus tetap di dalam kebenaran, kekudusan ilahi. Inilah yang nanti kita bawa kepada Tuhan. Sehingga tidak ada celah. Seperti Yesus ikat pinggangnya dia dari emas, berkualitas. Tapi kita bukan dari emas, tapi iman kita. Masihkah kita melekat kepada Tuhan, tidak dikotori dengan kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Ya, betul yang tadi Pak Anwar bilang. Di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan itu kita harus ada. Ya, memang kita harus setia kepada firman-Nya, ya. Memang kalau ngikutin semua orang ini pasti penilaiannya beda-beda, betul nggak Pak Anfal ya? Gitu. Iya. Kenapa beda-beda? Ya karena mereka punya penafsirannya dengan bermacam ragam. Tadi seperti Pak Anfal ini saya udah masuk, oh ya betul. Ikat pinggang ini nggak boleh dilonggarin sama sekali. Harus benar-benar terikat sama sekali. Ya, seperti Yesus memberikan contoh kepada kita semuanya. Ya, jadi kenapa di sini yang tadi katakan raja juga seru juga ya, 2 Raja-Raja 1 ya ayat 13. Abdi Allah ini yang ketiga ini yang dia ketakutan karena yang kedua itu udah keguguran ya, sampai dia berlutut. Ini berbicara tentang apa? Coba kita sembah. Ini seru juga nih bicara Pak Anpa sampaikan ini ya di 2 Raja-Raja. Kenapa? Ini sebetulnya memberikan contoh kepada kita semua. Ini sedang satu pelajaran yang indah, luar biasa ya. Saya dapat hikmat di tadi Pak Anfal sampaikan di 2 Raja-Raja 1 ya kalau ya. Iya. Ya, 2 ya coba sebentar ya. 2 Raja-Raja 1 di sini dikatakan di ayat 13-nya ya. Di sini kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga ketika dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia sedang memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu." Dia mengerti Elia ini tegas ya orangnya, berotoritas. Sampai ini yang ketiga ini memohon minta belas kasihan. Ya, dia minta belas kasihan, dia berlutut ya kepada Elia ini ya. Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawamu ini jangan sampai dihabiskan ya, tapi berharga di matamu. Dia datang dengan hamba, dia minta kemurahan, minta belas kasihan ya. Diloloskan nggak itu semuanya? Ya, dengan seperti ini diloloskan ya. Maka di sini dikatakan jelas ya di ayat berapa? 15-nya. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dengan dia dan menghadap raja. Ini Elia ini taat sekali ya sama Tuhan ya. Dia apa yang disuruh malaikat dia taat aja. Kalau enggak dia di atas aja terus ya. Dia di atas. Tapi begitu malaikat suruh turun, dia turun. Ya. Nah, di sini jangan takut ya. Ternyata Elia juga masih ada penakutnya. Takutnya ada. Iya. Ya. Terlebih sama Isabel takut sekali. Ya, orang itu Isabel itu ya, terintimidasi dia ya. Baru dia waktu tantangan itu dia luar biasa tuh Elia ya. Wah, itu sisi kemanusiaannya Bu ya. Iya, sisi Ya. manusianya itu pasti ada. Ya. Memang sih hamba Tuhan jika kalau lagi dipakai kan coba Pak Anfal, keren kan, wah perkasa. Tapi begitu udah turun dari mimbar itu udah lain lagi Pak, udah lemes, udah capek itu. Ada sisi manusianya ada. Jadi itulah cara Tuhan memakai setiap hamba-hambanya. Jadi apa sih yang dibanggakannya sih ya, tidak manusianya. Ya, kita bangga kalau memang Tuhan ada bersama kita. Ya, kita bangga kalau ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Kenapa? Karena kita sedang belajar sama Tuhan. Betul nggak Pak Anfal? Sedang belajar seperti mengenakan ikat pinggang ini. Saya mengerti. Jadi, oh iya, mengenakan ikat pinggang ini jangan sampai dibuat longgar. Jangan sampai dibuka untuk hal yang lain, ya. Tapi ikatlah kebenaranmu itu. Ikatlah imanmu itu, jangan sampai ya dibuka untuk hal yang lain lagi di sini ya. Jadi bagus sekali Pak Anfal ya, Tuhan berkati ya firman-Nya ya tentang mengenakan ikat pinggang. Kalau saya ini banyak banget ayatnya Pak. Ikat pinggang ini ya luar biasa. Jadi
Bapak Ibu diberkati, amin ya. Nah di sini, jadi ikat pinggang ini, ingat ini udah akhir zaman, kita harus berjaga-jaga, karena di dalam mimpi juga kan pada akhir zaman, eh, anak-anak ya akan bernubuat ya, eh, orang tua akan bermimpi, itu sebetulnya Tuhan sedang berbicara gitu ya. Jadi kalau mimpi ini ada sesuatu yang selalu ingat terus, itu pasti ada warning daripada Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Saya aneh, beberapa kesini saya mimpinya bukan untuk tentang saya, tapi saya ada di situ dan dengan seseorang. Hanya kenapa ya saya mimpi seseorang ini, sebetulnya sama seseorang ini saya nggak pernah ingat gitu ya. Tapi itu mimpi itu saya peringatkan untuk seseorang ini. Saya sampaikan kepada orang itu, saya mimpi begini loh, kata saya tuh. Ada apa ya, waspada, saya bilang. Kok kenapa mimpinya kepada saya bilang. Itu satu peringatan. Karena mimpinya kurang baik juga. Nah ini ya, jadi kalau mimpi itu ingat sekali, berarti saya harus menyampaikannya. Untuk memperingatkan, hati-hati. Bisa ada kuasa kegelapan, hati-hati. Betul nggak Pak Anfal? Ya. Nah ini kenapa? Karena ini mengenakan ikat pinggang, jangan sampai kedodoran, jangan sampai dilepaskan ikat pinggang ini. Akhirnya kan iblis yang mengobok-obok kita. Nah di sini, jadi mari saya bersyukur sekali dengan firman ini, saya merasa diberkati dengan mengenakan ikat pinggang Pak Anfal ya. Tuhan Yesus memberkati, firman-Nya luar biasa, menjadi satu. Oh iya benar Tuhan, semuanya kita harus ikat dengan siapa kalau bukan dengan diri kita sendiri, betul nggak? Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Anfal ya. Tuhan berkati. Saya minta Pak Rasman angkat satu pujian ya Pak Rasman. Silakan. Saya nanti minta doa syafaat, minta Ibu Astati ya. Silakan Pak Rasman. Saya serahkan dulu siapa. Silakan Bu Astati. Ya, sekian raba shikara raba ya raba ya raba ya. Bapa di dalam surga, kami kenal nama-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Karena kesempatan untuk beribadah lewat Zoom ini Tuhan. Tubuh Kristus ilahi ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga pujian, penyembahan, dan dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang memberi kekuatan buat kami. Boleh kami terus semakin kuat. Boleh terus kami untuk mengenakan ikat pinggang yang kuat Tuhan. Sehingga kita tidak menyimpang dari kebenaran. Tetap setia sampai Engkau datang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar hamba-hamba-Mu terus Tuhan fokus kepada Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan Yesus, biar kami terus sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Engkau Roh Kudus yang memampukan kami. Boleh kami terus mata kami tertuju kepadamu. Karena firman-Mu pelita terang bagi jalan kami, yang menerangi jalan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di atas pujian penyembahan Engkau juga sudah hadir Tuhan. Menjamah kami semua Tuhan Bapa. Yang keadaan sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Kau sudah sembuhkan. Yang susah Tuhan Kau hibur Tuhan Yesus. Yang kekurangan Kau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya dalam nama Yesus. Yang terbelenggu Engkau lepaskan Yesus. Juga Tuhan, ada terobosan, ada pemulihan yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami, karena Kau sudah menjamah kami, Kau sudah hadir Tuhan di rumah-rumah, sehingga kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Oh, melingkupi kami semua, sehingga anak-anak-Mu rohnya bangkit kami semua jadi pemenang Bapa bersama-Mu Yesus. Itu juga Tuhan kami berdoa juga untuk hamba-Nya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Pak Anfal Tuhan, Kau juga berkati dia Tuhan, beri dia terus kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan, visi-visi yang daripada Tuhan, pewahyuan Tuhan, pakai Tuhan pelayanannya di Bali, di mana saja Tuhan, Kau pakai dahsyat luar biasa Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan semua, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Juga Tuhan, juga berkati juga Tuhan keluarganya Tuhan, kami serahkan Tuhan Pak Anfal dan keluarganya ke dalam tangan. Boleh dia terus merasakan Tuhan si kuasa mujizat nyata di dalam kehidupannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapak. Begitu juga kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Elia Esther Tuhan, sebagai gembala di tubuh Kristus ilahi juga Tuhan. Kau juga memberkati dia Tuhan. Beri dia juga kekuatan, kesehatan Tuhan, juga hikmah, pewahyuan yang daripada-Mu, lebih lagi Tuhan pelayanannya juga Tuhan, boleh juga jadi terang, jadi berkat ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau jamah terus urapi Tuhan, terus tercurah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, boleh Kau pakai juga Tuhan, Kau utus pun dia pergi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, sehingga dia boleh juga Tuhan, rohnya bangkit terus Tuhan, bangkit jadi terang-terang Tuhan, terbit ada kemuliaan Tuhan turun atas kehidupannya ya Bapa, atas pelayanannya ditempatkan Tuhan, boleh jadi berkat Tuhan, untuk menjangkau juga jiwa-jiwa di mana saja Tuhan. Semua juga untuk nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan ya Bapak. Begitu juga Tuhan bersama kami serahkan juga Tuhan Ibu Elia bersama suaminya dan anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar pelayanannya terus unity, boleh jadi berkat semua juga Tuhan. Untuk nama Tuhan yang diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Dan juga kami terus merasakan hadirat-Mu Tuhan, luar biasa Tuhan, untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan, terus fokus kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang disembah, Allah yang hidup, dahsyat luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dan kami juga Tuhan berdoa juga Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, punyaan-Mu, milik-Mu. Bangsa Indonesia ini ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini boleh jadi berkat buat bangsa lain ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat presidennya juga Tuhan, wakilnya, menteri-menteri dari pusat sampai daerah Tuhan. Juga Kau beri berkati Tuhan, beri hikmat Tuhan, boleh memimpin di pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan, sehingga boleh aman dan damai di bangsa Indonesia ini Tuhan. Percaya Tuhan Yesus untuk pemilihan presiden juga 2024 juga Tuhan Yesus, sehingga biar Engkau sendiri Tuhan yang turut campur tangan memilih presiden yang dari Engkau Tuhan, yang takut akan Tuhan, sehingga memilih yang terbaik ya Bapak, sehingga boleh memerintah di pemerintahan Indonesia ini, bangsa Indonesia ini Tuhan, boleh jadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, sehingga bangsa Indonesia ini boleh jadi terang, jadi garam Tuhan, karena ada kemuliaan Tuhan turun, ada pertobatan, dan juga Tuhan Yesus kami percaya Bapak, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di bangsa Indonesia ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, semua kebaikan-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus, 2024 ini Tuhan, pemilihan sudah terjadi, sehingga dia di bangsa kami juga ada tercurah Tuhan
penuaian jiwa Tuhan, sampai sebelum Engkau datang Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, semua kebaikan-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami tak lupa juga Tuhan berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang melayani Tuhan, yang bertugas di pedalaman di mana saja Tuhan. Kau tugaskan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau beri otoritas yang daripada Tuhan. Kau cukupkan juga segala kebutuhan keperluannya di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga boleh melayani Engkau Tuhan dengan takut akan Tuhan, dan juga Tuhan kami percaya Tuhan Yesus hanya fokus juga kepada Tuhan, matanya tertuju kepada Tuhan, sehingga pelayanannya boleh jadi berkat Tuhan. Semua nama Tuhan yang dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya, seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar anak-anak-Mu Tuhan, seperti janji-janji-Mu digenapi. Mazmur 91, kami semua aman dalam lindungan Tuhan, diluputkan, diselamatkan, kenyangkan panjang umur, damai sukacita menyertai kami semua Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu intim melekat terus kepadamu Tuhan, sehingga Engkau datang, hidup kami tidak bercacat celah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Mama ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, buat Pak Anfal mungkin boleh ya kita doa berkat dulu ya Pak Anfal. Ya, baik. Silakan Pak Anfal. Kita angkat kedua tangan dulu ya, Ya, nanti kita. saling. Ya. Ya. Silakan Pak Anfal. Apa dari saya? Ya, Bu Elia saja. Oke, kita angkat kedua tangan ya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak disukakan mengucap syukur Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kesehatan, hikmat daripada Roh Kudus, berkat kelimpahan sampai Tuhan menjemput di atas orang yang kedua kali. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Amin. Amin, amin, amin. Memberkati. Terima kasih Bu Elia. Ya, puji Tuhan. Oh iya, Ya. masih. Ya, mungkin nanti ada pertanyaan ya, saat ini saya pertanyakan saat ini, silakan, mungkin ada yang mau tanya dulu ya. Suji dulu, Suji, mungkin ada yang mau bertanya, Suji.